Karena tadi udah asik banget nih Mas, udah asik banget, akhirnya kita bikinlah forum, forum diskusi. Kita kasih namanya kemah budaya kaum bercanda gitu loh. Kalau pesertanya sih di 2019 pasti karena langsung semuanya gabung itu di Prambanan tuh mungkin 600 apa 600-an orang tapi ya. Orang ya? Orang, 600 orang ya. Terus kalau nah itu tadi yang pusat, terus waktu ketika mulai regional malah di tahun 2020 tetap 600 nih Mas Hafiz. Tapi bukan orang, kelompok. Oh, tadinya yang individual 600 orang, di 2020 jadi 600 itu adalah kelompok. Yang satu kelompok itu ada beberapa orang juga. Iya, jadi kelompok tuh aplikasi itu kalau nggak salah 5 orang, Pura-Rupa itu 3 orang. Satu masing-masing kelompok. Oke. Kali sendiri deh Mas Hafiz. Iya. Ya, ribuan lah ya. Apa kabar Sobat Budaya? Siapkan sedikit waktu dan simak cerita-cerita seru kaum muda bersama saya Hafiz Riyadi, Berto Tukan, dan Septi Pridayani. Jangan lupa bahagia ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Apa kabar Sobat Budaya? Tentunya senang sekali saya Hafiz Riyadi bisa menemani Anda. Dan di sini saya bukan hanya sendirian saja, saya juga ada teman-teman saya yang telah bergabung bersama saya di sini. Ada Kakak Berto. Halo Kakak Berto. Halo Mas Hafiz. Apa kabar Kakak Berto? Sehat tentunya hari ini. Tentunya sehat ya. Dan selalu sumringah nih kayaknya senyumannya ya. Berusaha sumringah sih sebenarnya. Terima kasih Kakak Berto. Saya juga ingin menyapa juga teman saya yang ada di sini. Ada Kakak Septi. Halo Mas Hafiz. Gimana kabarnya Kakak Septi? Sehat dong pastinya. Pastinya jangan lupa bahagia ya untuk semuanya ya Kakak Berto dan juga Kakak Septi ya. Baik, nah untuk teman-teman yang ada di sini kita masih dalam rangkaian acara dari Kemah Budaya Kaum Muda atau KBKM. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Kakak Berto? Kakak Berto ini adalah merupakan seorang mentor di KBKM sejak tahun 2019 dan ini sudah berjalan selama 4 tahun. Nah, ini Kakak Berto ini bukan hanya dikenal sebagai mentor dari KBKM saja, tapi juga beliau ini menjadi pegiat sinema, pemusik, penulis buku. Kayaknya semua seni diambil deh sama Kak Berto. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Berto. Kak Berto, gimana nih? Sebetulnya Kak Berto ini ya sebetulnya ingin disapa atau ingin dikenalkan. Kak Berto itu apa sih? Pegiat seni kah atau penulis kah? Dan bagaimana dan kehidupan sehari-harinya ngapain aja nih? Ya sebetulnya kalau sehari-harinya sih lebih banyak nongkrong ya Mas Hafiz ya. Anak nongkrong Yoman, ya kan keren banget itu. Iya. Soalnya sama teman-teman dari udah lama sih mungkin dari tahun berapa gitu kita punya yang namanya Good School ya, Good School Ecosystem. Itu bersama teman-teman. Iya betul. Akhirnya mendirikan satu apa tuh kayak kolektif komunitas gitu Oke, lah. Jadi lebih sering nongkrong gitu, nongkrong di sana. Sambil ya beraktivitas lah gitu ya di sana ya. Dan lebih banyak memang sekarang tuh juga ngajar sih akhir-akhir ini ngajar di salah satu kampus swasta di kota ini. Nah gitu. itu jurusannya apa tuh kalau boleh tahu? Kesenian juga kah? Enggak sebetulnya, aku lebih banyak saya banyak ngajarnya justru di mata kuliah umum sih sebenarnya. Mata kuliah dasar lah gitu. Baiklah, itu kan dari kegiatan sehari-hari dari Kakak Berto ya. Katanya juga dengar-dengarin Kakak Berto sebagai penulis juga. Iya betul. Nah ini sebetulnya buku udah nulis buku berapa banyak dan mungkin judul-judulnya boleh di spill kalau kata anak sekarang? Kalau buku sih sejauh ini buku tunggal 3. Udah 3 buku yang sudah beredar? Udah beredar ya 3 buku. Saat yang pertama itu kumpulan cerpen, terus 2 berikutnya kumpulan puisi sebenarnya. Nah katanya lagi ada on progress tuh apa? Buku apa tuh katanya dengar? Nah itu kalau penulis tuh kalau kita mulai cerita tentang on progress nanti takutnya ditagih terus belum beres gitu loh. Wah, jadi kita keep silent dulu ya untuk teman-teman dari kaum budaya ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita tadi udah ngobrol-ngobrol singkat kegiatan sehari-hari dari Kakak Berto. Nah, kalau kita balik lagi ke KBKM ini ya. Nah, KBKM ini kan sebetulnya sudah dimulai dari tahun 2019. Iya, betul. Apa sih yang bisa terbentuknya atau mulainya dari KBKM? Kenapa sih KBKM ini lahir? Ini sebagai Berto sebagai mentor kan juga pasti mengetahui lah sedikit banyaknya kenapa sih KBKM itu lahir.
Ya, jadi tadi Mas Hafiz bilang benar ya, KBKM pertama tuh 2019 gitu ya. Nah, oke. Tapi sebetulnya ide KBKM sendiri tuh setahun sebelumnya udah mulai disusun sebenarnya. Oh, berarti 2018 sudah ada wacana untuk Betul. membuat KBKM ini? Iya. Oke. Jadi di tahun 2018 itu kebetulan di kementerian waktu itu namanya sambil minum boleh loh? Boleh ya. Aku sambil minum ya. Oke, sip. Silakan. Gimana tadi? Jadi 2018 itu waktu itu kan namanya tuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Baik, maksudnya betul. kalau sekarang kan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Betul. Nah, waktu itu ada yang namanya Kongres Kebudayaan Indonesia tuh. Kongres Kebudayaan Indonesia. Tapi di Kongres Kebudayaan, kalau nggak salah waktu itu sekitar 5 atau saya lupa ya, maksudnya detailnya 3 atau 4 hari gitu, lupa. Tapi itu terlihat kayaknya lebih banyak nih para pemikir budayawan yang memang udah lama lah gitu, udah lama ya, katakanlah senior gitu ya. Terus anak mudanya tuh kurang nih kayaknya nih. Dan di situ kok dikit gitu. Tetapi sebetulnya yang datang-datang, yang peserta tuh banyak anak muda. Oh. Nah, dari situlah akhirnya Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmar Farid, diskusi sama kita, terus ayo coba kita rancang sesuatu yang memang khusus untuk anak muda nih. Nah, mulai situlah, mulai dari itu pelan-pelan mulai terbentuklah ide dan lalu rancangan untuk Kemah Budaya Kaum Muda. Jadi sebetulnya kalau mau kita bilang dipersingkat kalimat singkatnya adalah idenya adalah bukan memberi ruang ya, mengajak anak muda untuk juga ikut pemajuan kebudayaan, membangun kebudayaan gitu kira-kira. Ini kan ada kemah budaya kaum muda. Ada kata-kata kemahnya sedikit nih. Mungkin boleh nggak sih? Apakah karena dulu konsepnya itu seperti kayak yuk kita kemah bareng-bareng untuk memberitahukan tentang budaya dan lain sebagainya atau gimana? Itu seperti apa? Nah, kalau secara harafiah, secara ini kan kemah, kita berkemah gitu ya. Tetapi kan maksud dari berkemah itu kan kita ngebonding. Oh, ngebonding. Di situ gitu loh. Jadi kita kemah yang dimaksud memang yang pertama itu memang beneran kemah, tetapi kan kita bisa tarik makna lebih lanjutnya adalah sebenarnya kita bareng-bareng nih, ngumpul bareng mengerjakan sesuatu, lebih kenal dan lain sebagainya. Nah, itu kan tadi kan kalau misalkan kita berbicara tentang awal mula ataupun lahirnya dari KBKM ini. Nah, setelah terbentuk, setelah yang namanya dari 2019 berjalan dengan seluruh Indonesia, kaum muda seluruh Indonesia pastinya kan? Iya, benar Mas Hafiz. Nah, sebetulnya apa sih tujuannya? Apa mungkin kita bisa bilang tujuan atau goals-nya dari KBKM itu apa sih? Nah, pertama memang yang seperti yang tadi ide awal ya, yaitu mengajak, meminta teman-teman muda juga untuk pemajuan kebudayaan, tetapi juga kan mau mengajak teman-teman muda ini untuk membawa dunianya untuk juga apa istilahnya memperhatikan atau masuklah ke dalam dunia kebudayaan. Setuju. Karena ya kayak tadi aku bilang ya, Kak Berto ya, kalau misalkan budaya itu kayak terkesan old fashion. Nah, tradisi sekarang sedangkan anak-anak muda sekarang kan semuanya serba digital. Nah, Betul. apakah ada kolaborasi kah dari budaya yang tradisional ini dan digitalisasi ini di programnya dari KBKM ini? Nah, sebetulnya KBKM pengennya memang teman-teman muda dengan dunianya yang sekarang, dengan pengetahuan dia di teknologi, juga dunia informasi, digital, segala macam, itu mulai memperhatikan dan juga mengangkat dan menjadikan kebudayaan Indonesia yang tadi Mas Hafiz bilang yang old fashion gitu, itu menjadi sesuatu yang kekinian lah gitu. Jadi memang ada apa istilahnya tuh, anak muda tuh kan kreatif ya. Betul. Jadi ya kreativitas dia mungkin bisa nih ngelihat yang itu nih gitu. Nah, ngomong-ngomong masa anak muda, nih di sebelah kita juga ada anak muda juga nih. Iya benar, sama. Kita masih muda. Kita masih muda juga ya. Oke, baik. Nah, ini Kak Septi ini sebagai anak muda juga yang ternyata peserta juga nih Kak Berto nih, peserta dari KBKM. Kak Septi ini sebetulnya dari kapan sih memulai menjadi peserta dari KBKM dan kenapa sih ingin mau masuk ke KBKM ini? Kalau untuk peserta KBKM-nya sendiri, Mas, awal mulai di tahun 2020 tentunya. 2020? Iya. Oke. Berarti yang kedua ya, tahun kedua itu ya? Iya, di tahun 2020 itu ikut, ya pastinya kan kita tahu kondisi saat itu seperti apa kan ya, Mas? Betul. Nah, di situ timbullah kegabutan gitu kan. Kita gabut, aduh mau ngapain lagi nih, bingung gitu. Iya, keluar nggak bisa, ya kan? Apa-apa semua serba digital gitu kan. Nah, habis itu kita
saya sendiri langsung kayak mikir, apa ya, mau ngapain ya gitu kan. Nah, kebetulan saya kuliahnya kan di daerah yang emang kebudayaannya sangat kental. Di Yogyakarta. Oh, di Yogyakarta. Nah, merantau kan Mas. Nah, di Jogja ini dari Jogja berarti langsung sini? Oh, enggak Mas, saya tinggalnya di Tangerang. Oh, baik. Iya, di Tangerang. Kirain dari Jogja, emang sengaja datang ke sini. Bukan, jadi tinggalnya emang di Tangerang, tapi saya merantau ke Jogja untuk kuliah gitu. Nah, karena emang di Jogja itu semuanya serba budayanya tuh benar-benar diangkat gitu. Nah, saya tertarik, kayaknya kalau di daerah saya juga ada kebudayaannya seru nih, asik nih gitu kan. Nah, mendapatkan informasi KBKM itu dari mana awalnya? Nah, itu tadi karena gabut, kita nggak tahu apa-apa, semuanya media secara online, akhirnya scroll-scroll Instagram dan follow semua yang berbau kebudayaan. Oh, emang suka budaya? Karena itu tadi, karena lingkungannya budaya, jadi kayak, rasa pengen tahu tentang budaya jadi meningkat gitu kan. Dan ketemulah tadi kemah budaya gitu kan, ada budayanya juga, kemah budaya tambah lagi kaum muda gitu kan. Kalau misalkan di kampus kan jarang nih ada yang bisa ngobrolin soal kemah budaya, akhirnya kemah-kemah gitu, tentang kebudayaan gitu deh. Yeah. Nah, akhirnya coba pas lihat di Instagramnya, lihat yang tahun 2019 Mas Berto. Acara Iya, 2019. yang sebelumnya, wih keren banget nih gitu kan. Oh, berarti sempat review dulu dong Review yang 2019 dulu. sih kegiatan ngapain aja sih gitu ya? Jadi emang pengen tahu dulu nih Mas. Kayaknya seru banget nih tentang budaya, anak muda semua nih. Kayak jarang kelihatan gitu. Biasanya kan kalau budaya yang ngobrolnya itu tadi orang-orang yang mungkin generasi di atas kita gitu kan. Tapi pas ngelihat tentang apa sih namanya, anak muda semua gitu kumpul jadi satu, seru banget gitu. Akhirnya ikutin, terus di notifikasi diaktifin tuh biar nanti update infonya tuh kita dapat semua. Dan kamu follow juga Instagram ya berarti ya? Langsung di follow. Akhirnya waktu itu ada pembukaan buat 2020. Keseruan apa aja atau mungkin manfaat apa aja yang kamu dapetin setelah 2020 itu yang kamu lakukan gitu ya, yang kamu ikuti? Pastinya pertama mungkin kalau jawaban yang monoton itu jaringan ya Mas ya, jaringan yang tentang budaya tadi. Pasti. Nah, kalau misalkan awalnya aku nggak punya nih jaringan anak-anak muda yang ngomongin soal budaya. Aku tarik teman-temanku, cuman emang mereka kurang mereka emang dari Jogja asli tapi mungkin agak kurang merhatiin tentang budaya juga gitu. Karena mungkin mereka pikirnya kita kan di kampus IT, ya udah kita bahas IT aja gitu kan. Nah, terus pas masuk di KBKM, ketemulah sama teman-teman yang juga ternyata satu visi misi nih gitu kan. Suka juga sama kebudayaan. Akhirnya oh ya udah asik nih gitu kan. Akhirnya ngobrol di situ dan seru. Punya tempat diskusi baru nih. Yang awalnya bingung, suka sama kebudayaan, tapi aku agak sedikit kurang mendalami tentang sejarah, suka. Cuman kalau ngebahas tentang sejarahnya aku kayaknya harus maraton banget nih ngejarnya gitu. Tapi di situ teman-teman itu langsung kayak bercerita, ngobrol bareng, diskusi, itu jadi lebih seru gitu sih Mas. Oke, nah berarti kamu masuk menjadi peserta KBKM ini menjadi untuk bisa dibilang kayak berkelompok kah atau individual kah atau gimana? Awalnya individu kan. Awalnya saya pengen daftar sendiri, terus pas lihat, waduh harus kelompok gitu kan. Terus waktu itu ada pilihannya kayak misalkan kalau mau dua perempuan berarti harus 3 laki-laki, kalau mau 3 laki-laki berarti harus 2 perempuan. Karena waktu itu ngambil yang aplikasi, berhubung kampusnya kan IT, jadi mungkin teman-teman yang bisa diajak yang arahnya ke sana gitu. Ya udah kelompok jadinya nyari dulu. Itu apa tuh? Apa yang dihasilkan? Setelah mengikuti dari KBKM ini, apa yang dihasilkan, produk apa atau mungkin sesuatu yang diberikan inovasi apa gitu? Yang tahun berapa nih Mas? Yang tahun berapa? Nah tadi katanya 2020. Jadi sebenarnya aku tuh ikut nggak cuma 2020 Mas. Ngikutin. Oke, 2020 terus? 2021. 2022 juga ikutan juga? Iya, 2022 juga ikutan. Wah. Mas, 2023 kalau ada nggak usah lagi. Nggak usah ya? Nggak, kalau bisa maksimal 3 aja lah ya? Nggak, kalau bisa saya jadi mentor. Mau menghampiri. Panutan. Gantian kita. Iya, panutan. Oh, hati-hati nih kedudukannya Mas Berto nih sebagai mentor nih. Bahaya nih. Nah 2020 dulu deh, kita bicara 2020. Apa hasil karya atau inovasi apa yang diciptakan oleh Kak Septi dan beserta teman-teman? Kalau di 2020 kan kita aplikasi, itu ngambilnya daerah Jogja waktu itu. Nah, karena waktu itu kan aku juga sebagai perantau kan nggak tahu nih di daerah Jogja itu ada apa aja sih gitu. Akhirnya waktu itu kita bikin aplikasi yang mana di situ tuh mungkin kayak e-commerce gitu. Mirip Lokapasar lah ya, kayak Lokapasar gitu. Mirip yang kuning, yang oren-oren itulah pokoknya. Cuman itu penuh dengan kebudayaan gitu. Jadi kayak kalau mau beli oleh-oleh tahu belinya di mana dan bisa pesan juga, tapi langsung gitu Mas. Nah, terus maps untuk ke lokasi wisata kayak gitu-gitu.
Nah, terus kan itu di bulan risetnya di bulan Juni. Jadi dari bulan Mei Juni itu mulai riset gitu kan sama teman-teman. Nah, udah fix nih, kita udah bikin rancangannya semua. Di bulan Juli udah ikut pelatihan dan lain sebagainya. Ternyata di bulan Juli, akhir Juli setelah kita udah nyiapin semuanya, dari pemerintah daerahnya ngeluarin aplikasi yang mau kita buat. Aduh, kita kurang informasi nih, kurang mendalam risetnya. Jadi akhirnya yaudah deh gitu kan, dilanjutin tetap, tapi ternyata belum berkesempatan untuk maju ke nasional gitu. Mungkin karena tadi udah ada gitu, Mas. Nah, ngomong-ngomong tadi Kak Septi bilang kan dari 2020. Nah, pada saat setelah kita bisa bilang apa sih, graduate kah atau gimana kah Kak Berto? Itu apa? Begitu selesai 2020 itu teman-teman dari peserta ini ngapain? Apakah ada alumninya? Apakah ada ya sistem graduate kah atau gimana? Nah, makanya sebetulnya kalau tadi Septi cerita dia lihat yang 2019 terus dia ikut yang 2020, sebetulnya 2019 sama 2020 ini beda banget ininya, Mas Hafiz. Penyelenggaraannya kira-kira gitulah. Jadi kalau di 2019 itu memang kumpul semuanya seminggu kalau nggak salah di Candi Prambanan. Candi Prambanan, di situ berkemah, ketemu langsung. Terus di 2020 ini berubah. Karena tadi ya yang Septi bilang juga keadaan berubah segala macam. Jadi di tahun 2019 tuh nggak ada sistem regional. Tadi Septi cerita jadi di 2020 regional tuh. Di teman-teman itu kerja bareng segala macam di daerah masing-masing, kebudayaan daerah masing-masing. Terus kita bukan sebut juara ya, kita sebut yang kita anggap lulusan paling paling oke. Nah, itu baru nanti ke nasional gitu. Baik, nah tadi Kak Septi juga bilang bahwa Kak Septi sudah menggeluti atau mungkin jadi peserta dari KBKM ini dari tahun 2020. Nah, pastinya kan sekarang dari 2020 hingga sekarang ini berarti menjadi alumni dong, alumni dari KBKM. Nah, sebetulnya apa sih, ada nggak sih asosiasi atau mungkin ada nggak sih bersama teman-teman yang alumni-alumni ini bikin ikatan kah atau gimana? Nah, itu sebetulnya asal mulanya itu bagaimana? Tadi kan aku bilang ya, kalau misalkan aku itu nggak ikut di 2020 aja ya. Nah, aku ikut lagi di 2021, tapi beda lagi nih, bukan di Jogja lagi. Karena tadi udah dapet ilmunya yang di Jogja, aku tarik ke daerahku. Aku ambil yang di Tangerang. Ceritanya ini udah pulang kampung nih ya, udah balik ke Tangerang. Kan tadi kondisinya masih seperti itu. Mudik lah kita. Akhirnya kita bahas yang di daerah Tangerang, coba cari tim baru lagi, tapi ini terus ada menciptakan produk lagi, tapi masih di aplikasi. Nah, habis itu tuh ternyata diskusinya lebih asik lagi di sini. Jadi di sini itu di mana maksudnya? Di yang tadi mudik tadi di regional Jawa Barat. Nah, diskusi itu lebih asik lagi, lebih cair lagi. Soalnya waktu itu ada semacam metode yang dibuat sama teman-teman panitia. Jadi metodenya itu kita itu dimasukkan ke dalam satu ruang yang lewat online ini, satu ruang yang mana itu beda-beda kelompoknya. Kita disuruh ngobrol dan untuk mencari solusi gitu. Ini dari tim regional Jawa Barat, tapi beda-beda tadi provinsi beda-beda kelompoknya. Itu dijadiin satu room. Jadi aku nggak sama kelompokku. Dan ini kelompok-kelompok ini adalah semua yang sudah graduate atau yang sudah bisa dibilang lulus kali ya. Masih peserta ini. Masih peserta dari KBKM ya. Nah, karena tadi udah asik banget nih, Mas. Udah asik banget. Akhirnya kita bikinlah forum, forum diskusi. Kita kasih namanya kemah budaya kaum bercanda gitu loh. Kemah budaya pokoknya ada istilah bercandanya gitu jadinya. Biar nggak terlalu kaku. KBKM juga kemah bercanda, pokoknya ada bercandanya gitu deh, diplesetin gitu, Mas. Terus abis itu akhirnya kita diskusi lagi, terus kita ngobrol deh, kalau seandainya kita nggak maju nasional, kita bisa nggak sih untuk terus melakukan apa yang kita buat ini gitu. Itu bersama teman-teman yang di Jawa Barat itu. Tapi udah di beda-beda kelompok nih, karena antusias dari teman-teman tiap kelompok kan kadang-kadang beda, ada yang ikut-ikutan doang, ada yang emang antusias gitu. Nah, yang antusias inilah disatukan. Pokoknya yang menonjol nih, yang terlihat di permukaan, akhirnya sepakat nih bikin ikatan alumni ini gitu. Sebelumnya kan akhirnya pas kita udah diskusi panjang lebar, kita bilang udah kita bikin komunitas aja gitu kan. Kita teruskanlah ini gitu. Diskusinya jangan berhenti di
kompetisi ini aja. Di luar sana juga kita bisa loh berkembang lebih lanjut lagi. Akhirnya terbentuklah Ikatan Alumni Kemah Budaya Kaum Muda. Nah, luar biasa. Nah, Ikatan Alumni KBKM ini kan apakah hanya sekedar, berarti pencetusnya dari Jawa Barat dulu pertamanya apa gimana? Regional Jawa Barat itu inisiatornya ada sekitar 9 orang. Oke, dari Jawa Barat ini akhirnya berkembang bukan merekrut, bisa dibilang mengajak teman-teman atau rekan-rekan kaum budaya yang di daerah selain Jawa Barat untuk bergabung lagi ke Ikatan Alumni itu berarti ya? Iya, betul. Nah, sebetulnya apa aja yang dikerjakan dari sedikit aja cerita nih, yang dikerjakan akhirnya berinovasi menjadi Ikatan Alumni KBKM ini, apa aja yang tercipta dari Ikatan Alumni tersebut? Ya, jadi kan untuk teman-teman yang Ikatan Alumni nggak cuma mereka yang nggak lolos nasional, tapi yang lolos nasional juga ada. Jadi kan mereka semua membawa ilmu, membawa segala macam yang mereka dapat di nasional juga. Kita diskusi, kita coba buat ini tuh project yang emang udah ada di Kemah Budaya kemarin yang nggak lolos itu kurangnya di mana sih, gitu kan. Padahal bagus loh, kurangnya di mana gitu. Akhirnya kita coba kembangkan dari situ. Kalau di 2021 itu mungkin ada sekitar kalau dilihat alumni itu udah punya project itu banyak banget, udah hampir 2000 project gitu kan. Yang mana 2000 project ini ternyata ada project yang mirip-mirip. Sebenarnya bisa kita kelompokkan gitu kan. Walaupun beda daerah mungkin bisa kita kelompokkan kayak dari Sulawesi, dari dari Kalimantan, dari Sumatera itu ada yang sama, mungkin kita bisa collab gitu kan, tujuannya kayak gitu. Akhirnya setelah itu kita coba dulu untuk untuk menunjukkan ini loh ada ikatan, ayo teman-teman bergabung gitu kan. Nah setelah bergabung ternyata kita dapat nggak cuma dari Jawa Barat, ada dari Sumatera, dari Sulawesi gitu, dari Jawa juga ada, Jawa Tengah gitu-gitu. Akhirnya kita setelah berdiskusi panjang banget karena membentuk komunitas itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Jadi ada plus minusnya gitu. Nah tadi project yang emang kita rasa bagus, yang kita rasa udah bagus, kita coba untuk perkaya lagi tadi dengan ilmu-ilmu yang udah teman-teman nasional dapatkan atau teman-teman lain dapatkan. Oh ternyata ada loh, ini cuman kurang di bagian promosinya aja, ini cuman kurang di bagian kalimatnya aja. Kalau enggak, oh ini inovasinya kurang sedikit gitu-gitu. Selanjutnya kita coba deh ikutkan lagi ke kompetisi yang lainnya untuk tadi biar project yang tadi tuh bisa berjalan. Gitu. Mantap, keren sekali loh. Nah itulah tadi mungkin pengalaman ya Kak Berto dari Kak Septi ini. Ada nggak sih perkembangan ataupun dari tahun 2019 hingga tahun 2022 sekarang? Ini ya. Perkembangan sih, iya pasti berkembang ya. Dan apakah antusias anak mudanya, wah nih ada setiap ada KBKM, makin banyakkah yang mendaftar atau makin banyakkah menjadi pesertanya gitu? Kalau jumlah peserta dan yang mendaftar, data pastinya sih nggak hafal nih. Iya. Karena ratusan ya, kan. Tapi terlihat memang antusiasnya mulai terus meningkat gitu loh. Oke. Tapi mungkin juga penyelenggaraan KBKM-nya sendiri terus berinovasi nih, Mas Hafiz. Jadi mungkin dua-duanya saling mendukung gitulah. Misalnya waktu 2019 itu kita kan KBKM itu kan cuma dilakukan langsung tingkat nasional semua. Jadi semua peserta datang langsung berkemah di Prambanan. Itu waktu 2019? 2019. Okay. Ketika masuk 2020, penyelenggaraan KBKM itu bukan cuma nasional. Ada penyelenggaraan secara regional. Seperti gitu. Tadi yang Septi bilang. Jadi wilayah Jawa Barat, dari Jogja, macam-macam sampai ke Maroke, dari Aceh Sabang, sampai dari Sabang sampai Maroke lah ya. Gitu. Nah, dan juga 2020 juga seperti itu. Terus di 2019 kategori itu sebetulnya kalau nggak salah ada 4. Ada 4. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Aplikasi. Purwarupa. Kegiatan dan penelitian. Okay. Jadi ada 4 tuh. Nah, ketika masing-masing peserta boleh milih tuh di antara 4 itu. Dari 4 itu. Okay. Ketika masuk ke 2020, KBKM mulai dispesifikasikan. Kegiatan dan penelitian tadi dihilangkan, tinggal aplikasi dan sama Purwarupa. Jadi betul-betul STEAM lah, teknologi gitu yang masuk ke KBKM. Terus sampai di
tahun ini gitu. Itu tetap di aplikasi dan Purwarupa. Kalau pesertanya sih di 2019 pasti karena langsung semuanya gabung itu di Prambanan tuh mungkin 600-an orang tapi ya. Orang ya? Orang, 600 orang ya. Terus kalau nah itu tadi yang pusat, terus waktu ketika mulai regional, malah di tahun 2020 tetap 600 nih Mas Hafiz. Tapi bukan orang, kelompok. Oh, tadinya yang individual 600 orang, di 2020 jadi 600 itu adalah kelompok. Yang satu kelompok itu ada beberapa orang juga. Iya, jadi kelompok tuh aplikasi itu kalau nggak salah 5 orang. Purwarupa tuh 3 orang. Satu masing-masing kelompok. Ya kali sendiri deh Mas Afif. Ya, ribuan lah ya. Nah terus, itu sebetulnya dari sisi mentornya sendiri, dari sisi fasilitatornya juga. Nah kalau itu kan tadi bisa bicara tentang peserta betul. Nah kalau misalkan dari sisi mentor, dari sisi fasilitator, nah itu sebetulnya antusiasnya sebagai nih khususnya Mas Berto deh, Kak Berto ini sebagai mentor nih antusiasnya gimana? Kalau untuk antusias, saya sebagai mentor nih ya. Terus terang di tahun ini itu sebetulnya udah mulai lebih gimana ya? Karena teman-teman yang kemarin misalnya katakanlah alumni, teman-temannya Septi atau yang dari 2019 itu, mereka ini udah mulai lebih banyak ngajak adik-adiknya juga gitu. Junior-juniornya diajakin gitu. Jadi malah kita kayaknya makin kurang kerjaan nih karena udah diurusin sama teman-teman yang sebelumnya gitu loh. Jadi kayak panutan lah bisa dibilang, nih kayaknya senior saya nih begini nih gitu kan. Jadi sepertinya, tapi ini mungkin juga tanya ke teman-teman yang dari teman-teman kaum budaya yang lain ya. Sepertinya untuk beberapa katakanlah kampus mungkin komunitas mungkin ya, itu KBKM tuh udah mulai menjadi kayak ditunggu-tunggu gitu loh. Dan teman-teman fasilitator, mentor, ya kita terus belajar juga ya. Untuk menciptakan inovasi supaya tidak ternilai seperti kayak old fashion lagi gitu kan. Ini loh buktinya nih kita sebagai budaya Indonesia bisa go digital juga nih gitu kan, bisa yang akhirnya merangkul kaum budaya yang masih muda-muda ini kan. Dan teman-teman peserta itu kan datang selalu membawa problem baru, inovasi baru. Kita yang di fasilitator, mentor, ngelihat itu kan jadi, ini gimana ya caranya. Kita juga dapat pengetahuan banyak sekali sebetulnya. Yang dulu misalnya, saya gitu misalnya contoh ya, waktu itu pernah mementori dan juga memfasilitatori teman-teman dari Sumatera. Di situ dapat pengetahuan tentang kebudayaan yang ada di Sumatera. Ada di khususnya waktu itu kalau nggak salah di sekitaran Danau Toba kayak gitu-gitulah. Jadi dan tentu saja jadi tambah banyak teman gitu loh Mas Hafiz. Jadi kayaknya kita menclok di kota mana itu akan ada teman ngopinya pasti ada aja lah gitu kira-kira. Luar biasa, keren banget ya. Baiklah untuk Sobat Budaya, setelah kita ngobrol-ngobrol bersama teman-teman kita yang ada di sini, ada Kak Septi dan juga Kak Berto. Nah sekarang pastikan untuk teman-teman ataupun Sobat Budaya yang ada di sini jangan kemana-mana, tetap di podcastnya dari KBKM Kemah Budaya Kaum Muda. Bye. Nah ada menteri luar negeri kita suruh cobain tuh, kita bilang tawarin, cobain mereka katanya enak gitu. Berarti kan sebenarnya itu udah punya. Tapi nggak peres ya kayak gitu. Mereka kenal peres nggak sih? Enggak lah ya. Enggak. Soalnya gini, kalau misalkan nggak sesuai sama lidah mereka, Mas. Mereka kayaknya ekspresinya beda. Gitu. Nah tapi ekspresinya gimana tuh? Gitu. Jadi kayak misalkan merasa gitu kan. Ya thank you itu kan udah kayak ngerasa kalau nggak cocok lidah mereka, ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kayak Telo tadi tuh itu agak sedikit ngunyah terus gitu kan. Dengan MSIB itu dia akan juga bisa diakui sebagai nilai untuk kampus. Jadi dia mengikuti kegiatan KBKM bisa menjadi nilai di kampusnya. Jadi bukan menjadi sesuatu yang terpisah lagi nih. Sekali mendayung, apa istilahnya? 2-3 pulau itu maksudnya.